Oke, yuk kita mulai teman-teman on cam dulu yuk. Anyway, ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, jadi yang bisa on cam lah. Aku siapin dulu materinya hari ini. Iya. Oke, so ya, aku share screen teman-teman. Jeng jeng jeng. Dung, gitu ya. Jadi anyway teman-teman, welcome di pertemuan terakhir. Jadi pertemuan terakhir ini ngapain Kak? Gitu ya. Apakah ada sesuatu yang spesial? Ya, tentunya pasti spesial dan pelajarannya tentu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Gitu. Di pertemuan hari ini kita akan melaksanakan suatu hal yang kita sebut sebagai hackathon. Gitu. Ada yang pernah dengar nggak? Hackathon ini apa? Yuk. Siapa yang pernah dengar hackathon? Oke. Belum. Belum ya, kayaknya masih belum. Ya, anyway teman-teman, hackathon itu adalah semacam kompetisi. Semacam lomba di mana kalian itu apa ya, dikasih batas waktu gitu ya. Kalian dikasih batas waktu lalu di dalam batas waktu itu biasanya disuruh untuk melakukan sesuatu gitu ya, menemukan suatu solusi, banyak-banyakan poin atau mungkin membuat suatu aplikasi gitu. Nah, hackathon tuh modelnya gitu. Ini cukup terkenal ya kalau kalian nanti ke depannya belajarnya di bidang IT, khususnya mungkin waktu kuliah gitu ya. Let's say nanti kalian kuliah banyak nih lomba-lomba macam gini gitu. Nah, ini mungkin kali pertama kalian merasakan lomba seperti ini. Sebenarnya bukan lomba lah ya, kita jangan sebutin lomba. Kali pertama kalian ngerasain acara seperti ini. Jadi, kita coba gitu ya. Jadi untuk hackathon kali ini sama ya teman-teman. Kalian akan diberikan time limit untuk melaksanakan hackathon ini. Ya, time limitnya adalah sampai pelajaran ini selesai gitu. Ya kan? Nah, disuruh ngapain teman-teman? Di hackathon kali ini, kalian akan disuruh ngelakuin ini. Oh, coba ini rada nggak enak dibaca sih, tapi inilah ya. Kita mulai dari kiri ya. Jadi kalian akan memulai maratonnya. Lalu hackathon ini akan dibagi menjadi 3 ronde teman-teman. Gitu ya. Ronde pertama, kedua, dan juga ketiga. Oke. Setiap ronde kalian akan diberikan beberapa pertanyaan. Aku lupa berapa pertanyaan. Pokoknya harusnya cukup banyak dan tentu nggak semua bisa kalian selesaikan. Tujuannya juga bukan menyelesaikan semuanya teman-teman. Gitu ya. Kalian harus banyak-banyakan poin gitu. Jadi model hackathonnya seperti itu. Semakin banyak soal yang kalian kerjakan dan tingkat kesulitannya semakin besar, maka poin yang kalian dapatkan akan semakin tinggi. Gitu. Oke, jadi di sini pinter-pinteran teman-teman. Kalau kalian ngerasa emang, wah kayaknya soal ini bakal susah deh kak. Aku coba skip deh, nggak masalah. Gitu ya, kalian nggak masalah untuk skip gitu ya, biar nggak ngabis-ngabisin banyak waktu. Nah, mungkin waktunya itu aku kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk setiap rondenya. Gitu. Ronde satu, ronde 2, ronde 3, semuanya 20 menit. Gitu. Oke, ya formatnya seperti inilah ya. Kalian cepet-cepetan. Anyway, ini bukan semacam kompetisi, gitu ya. Tapi ya aku penasaran aja, banyak-banyakan poin aja, gitu ya. Aku harap sih minimal kalian bisa mendapatkan sekitar 500 poin, gitu ya. Jadi soalnya nanti kan akan kalian kerjakan, kalian catat sendiri ya poinnya akan kalian catat sendiri. Nggak perlu bohong juga, anyway, ini kan nggak ada hadiahnya juga, gitu. Hadiahnya cuma tepuk tangan dan ucapan terima kasih gitu. Jadi ya silakan dicatat sendiri poinnya nanti akan kelihatan. Lalu ya coba kalian bandingkan lah ya. Harusnya 500 itu bisa lah kalian gitu. Nah, seperti ini ya. Oh, ini ada eh, eh, ini ada semacam power up-nya sih. Hmm, nggak deh, terlalu ribet nih kalau aku kasih power up. Nggak perlu power up. Silakan dipilih terserah kamu ya. Nah, anyway bentuk rondenya akan seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan nih. Jadi dibagi menjadi 4 kategori. Singkat aku kategorinya akan selalu sama ya. Python dasar,
fungsi, kelas dan objek, dan terakhir kali adalah modul tuple. Nah, yang warna hijau ini nilainya 100 poin doang. Gitu ya. Jadi kalau kalian pilih hijau ya nilainya 100, tapi kalau pilih yang merah yang which is lebih susah ya. Kalian akan dapat 300 poin. Gitu. Target kalian dapat 500 poin. Gitu. Oke, ya seperti itulah ya konsep dari rondenya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Apa yang mau dikerjakan mungkin? Atau ada yang kurang jelas? Tapi jangan pindah ronde ya teman-teman sebelum selesai. Jadi kan setiap 20 menit nih. Gitu. Nggak perlu pindah ronde. Jadi kerjakan di ronde pertama ya ronde pertama, kedua, kedua, ketiga. Oke deh. Kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, silakan bersiap-siap. Jadi silakan buka dulu platformnya masing-masing. Lalu login. Nah, aku juga lagi megang solusinya ya teman-teman. Jadi aku punya kayak kumpulan solusi jawabannya gitu ya. Kalau kalian butuh bantuan sebenarnya nggak masalah sih. Nanti aku bantu. Tapi mungkin aku nggak bisa bantu sampai jawab secara full ya. Gitu. Oke, silakan mulai dikerjakan teman-teman. Mulai dari sekarang. Aku kasih waktu 20 menit. Jadi kalian akan diberikan 20 soal. Nggak perlu selesaikan semua. Silakan pilih mana yang benar, mana yang salah. Lalu silakan dicatat poinnya masing-masing. Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan share screen aja. Ya udah, semangat. Gitu ya. Aku tunggu sampai 20 menit. Silakan coba. Boleh di-skip ya, atau kalian boleh buka tabelnya dulu teman-teman. Gitu ya. Kan tabelnya itu ada di ronde satu tabel tugas. Nah, itu aku nggak tahu bisa dibuka atau enggak. Kalau nggak bisa langsung aja ke ronde. Nah, coba dicoba. Dicatat sendiri ya teman-teman poinnya. Pokoknya ini tuh dibagi berdasarkan 4 kategori. Jadi kalau kalian ngerasa, ah aku lebih suka turtle kak, ya udah silakan pergi ke turtle terlebih dahulu. Gitu. Kalau mau tanya boleh ya teman-teman. Hmm, Jangan ngerasa, wah nggak mau tanya ah. Bisa, bisa, boleh kok kalau mau tanya.
Ada yang ngechat nih. Kak, ini kerjanya di course. Betul, kerjanya di course ya. Masuk ke course, lalu di bagian kelulusan Hackathon Python Indo, silakan kerjakan ronde satu tugas-tugas. Ya, kerjakan di course. Benar, ada di course kok, Raihan. Kerjakan di ini ya, kelulusan Hackathon Python Indo. Kelulusan Hackathon lah ya. Ya, kayak biasanya ada, Raihan. Ada umumnya kan ngerjainnya di course. Kalau butuh bantuan boleh saya screen ya, teman-teman. It's okay. Sepuluh menit lagi ya, teman-teman. Gitu. Kalau ya, kalau ada yang mau tanyain boleh, kalau ada yang dibingungin boleh, atau mungkin nggak tahu harus apa yang dilakuin gitu ya, karena kalian belum pernah lihat format soalnya. Boleh kalau mau tanya.
5 menit lagi. Setelah ronde satu selesai.
Atau mungkin ada yang udah nyoba ngerjain tapi masih salah, tapi rasanya kalian betul gitu lah ya. Itu boleh ya. Aku bantu, kemungkinan mungkin ada typo doang sih. Itu. Oke teman-teman, yuk kita stop dulu untuk ronde yang pertama, gitu ya. Nah, gimana ronde pertamanya teman-teman? Aku mau cek dulu. Kalian udah dapet berapa poin? Coba aku mulai dari Kenzi deh. Kenzi udah dapat berapa poin untuk ronde pertama ini? Harusnya 300 sih, tapi yang tiganya itu kayak ada error atau kesalahan jadinya 200 doang. Oke, gak apa-apa. Anyway, target kita cuma 500 ya. Itu it's a good progress lah ya, 200. Lanjut ke Evan. Berapa nih poinnya? 100. Oke, boleh. Gitu ya. Oke. Ya, anyway masih ada dua ronde lagi. Kalau Nara gimana? Ini berapa poin nih? 900. Oke, good. Udah lebih 500. Very good. Nah, teman-teman, ini aku kasih trik ya, teman-teman. Kalau kalian ngerasa emang udah kesusahan, silakan di skip ya. Gitu ya. Soalnya kalau seingat aku ya,
Ini kan ada ya. Berarti setiap 5 nomor itu ganti kategori. Jadi 1 sampai 5 itu dasar Python. 6 ini harusnya mengenai kategori lain. Oh, ini mengenai fungsi. Lalu 11 ini mengenai objek. 16 ini mengenai turtle. Gitu. Nah, ini masih banyak nih tipe-tipe soalnya. Kalian boleh banget explore, jangan stuck di satu soal. Kalau nggak bisa, nggak masalah ya. Gitu ya. Nggak semuanya emang harus kalian bisa. Tapi boleh coba skip-skip. Gitu. Oke teman-teman, it's okay gitu ya. Ini masih permulaan, ronde satu udah selesai. Silakan teman-teman pindah ke ronde yang kedua. Nah, coba pindah ke ronde yang kedua. If you need any help, itu boleh banget aku bantu teman-teman. Atau mungkin aku langsung gini aja deh ronde. Nah, langsung aja ke ronde 2. Nah, silakan coba dikerjakan. Mungkin aku jelasin dikit-dikit deh ya soal-soalnya. Untuk soal nomor satu, simple ya teman-teman. Silakan tulis di text box-nya ini nilainya berapa, berapa angkanya saat kalian melakukan print answer ini. Ini untuk ronde kedua, benar ya ronde 2 ya. Jadi kalau print answer ini anggap aja kalian play, kira-kira nilainya berapa? Gitu, silakan kalian ketik nomornya, angkanya di text box yang kosong ini. Bebas ya, mau berapa? Kalian pakai kalkulator sebenarnya juga boleh ya anyway teman-teman. Gitu. Jadi no worries. Kalau mau pakai kalkulator juga boleh. Tapi yang paling penting teman-teman, perkaliannya itu didahulukan. Gitu kan? Jangan lupa. Di matematika kan perkalian didahulukan. Sama nih di sini nih. Kalau ada dua operasi, satu ini satu itu, kalian harus tahu mana yang harus didahulukan. Itu untuk nomor satu. Coba. Maaf Kak, tadi mati lampu. Nggak apa-apa. Langsung lanjut aja. Kebetulan pas banget Raihan, kita lagi masuk ke ronde yang kedua. Gitu. Jadi silakan masuk ke ronde kedua, lalu coba dikerjakan. Itu nomor satu ya teman-teman. Nomor dua, kita coba lihat. Oh, ini isian singkat. Oh, tapi isinya dengan fungsi teman-teman. Menarik. Jadi ini aku kasih contoh ya. Misalnya, answer sama dengan bla 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 bla. Nah, kira-kira apa nih? Fungsinya apa? Apakah print? Apakah if? Apakah else? Apakah for? Apakah while? Nah, itu silakan diisi. Ya kan? Di sini kan dia sedang menanyakan suatu pertanyaan. Lalu kamu bisa memasukkan pertanyaan jawabannya. Berarti kira-kira fungsi yang cocok itu apa? Gitu. Sama ya yang di bawahnya ini ya tinggal diisi aja. Gimana cara ceknya kalau jawabannya gunung es ngapain? Kalau jawabannya else berarti harus diapain? Itu untuk nomor 2. Masih banyak nih soal-soalnya nih. Oke. Soal nomor 6 disuruh pilih mana yang
Salah. Nah, ini harus teliti ya teman-teman. Dibaca pertanyaannya benar-benar. Ada yang bilang centak yang salah, bukan yang benar gitu. 11 juga sama, 12 sama. Ya begitulah dicoba ya satu-satu. Ingat ya teman-teman, satu nilai itu 100 gitu ya. Tapi ada yang nilainya 200, ada yang 300. Dibebaskan kalian pilih yang mana. Nah, kayak soal nomor 3 ini menarik nih. Tulis program yang menyediakan urutan nomor sebagai output. Oh, menarik nih. Jadi untuk nomor 3 itu kalian disuruh ini lumayan nih 200 poin dan seharusnya gampang ya teman-teman. Pengguna dimintain sebuah angka. Jadi misal kalian masukin 10. Program harus membuat urutan angka dari satu sampai nomor yang dimasukkan pengguna. Jadi misal kamu masukin 10, yang keluar adalah print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu. Jadi dia akan mengurutkan mulai dari satu sampai nilai yang kamu masukin. Kalau 10 ya 1 sampai 10, 100 1 sampai 100 dan seterusnya. Itu untuk nomor 3. Oke. 10 menit lagi ya teman-teman untuk ronde keduanya. Ini nggak ada yang mau tanya nih.
Yuk. Nomor 6 kira-kira ada berapa jawaban? Nah, bentar ya. Yang salah. Harusnya cuma ada dua jawaban. Bentar ya. Ya, should be good. Lanjut ya teman-teman, masih ada waktu menyelesaikan ini. Ini. Ya, silakan lanjut ya teman-teman. Masih ada waktu.
Nomor 18 urutannya kayak mana? Oke. Ya ini anyway gini, kamu harus ngurutin gimana caranya. Pokoknya kalau anggapannya programnya dijalankan, muncul bentuk seperti ini ya, buletan, ada warna kuning, lalu ada warna birunya. Gitu. Nah, menurut kamu urutannya gimana tuh dari awal sampai akhir? Tentu yang paling awal from turtle import bintang dong, ya kan? Paling atas pasti itu. Nah, lalu bawahnya gimana nih? Sebelum bikin circle, harusnya aku setting warnanya dulu mungkin, atau mungkin gimana? Gitu. Nah, silakan Evan cobain dulu. Gitu ya, dicoba-coba dulu gimana. Pokoknya kamu harus ngurutin lah ya dari atas sampai bawah hingga terbentuk bangunan yang seperti ini. Oke, aku kasih waktu 2 menit lagi teman-teman untuk menyelesaikan semuanya. Lalu kita lanjut ke ronde yang ketiga. Oke teman-teman, kita stop dulu untuk yang bagian ronde kedua. Gitu ya. Oke teman-teman, lanjut aja langsung teman-teman ke bagian ronde ketiga. Gitu ya. Ronde ketiga, kalian sudah bisa jalankan. Mungkin tuh ronde ketiga ini aku kasih waktunya 15 menit aja. Atau enggak deh, enggak apa-apa. 20 menit harusnya masih cukup. Gitu ya. Silakan dicoba untuk ronde ketiganya. Nah, ini aku coba dulu ya. Oke, nah silakan coba dijawab. Untuk nomor satu itu teman-teman harus jawab secara terurut gitu ya. Dengan bantuan flowchart yang udah disediakan gitu ya. Jadi di flowchartnya dia disuruh bertanya apa, ya kan? Pertamanya disuruh bertanya. Berarti gimana nih caranya ngebuat dia bisa bertanya dulu gitu. Lalu setelah bertanya kalian harus cek nih apakah mungkin pakai if gitu ya. Jika iya ngapain, jika tidak ngapain. Itu untuk nomor satu. Silakan sesuaikan dengan flowchart. Dua juga straightforward ya.
mana yang hasilnya adalah tipe data bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah integer, teman-teman, untuk nomor 2, atau yang string. Ya, coba dulu deh ya, biar gak overwhelm. Nomor satu, dua. Sampai 30 lebih 15 ya, teman-teman. Jam 3 lebih 15 maksudnya. Setelah itu nanti mungkin ada beberapa yang mau aku jelasin juga.
10 menit lagi, teman-teman.
5 menit lagi ya.
Oke, teman-teman, yuk kita akhiri dulu semua rondenya. Teman-teman, aku mau cek nih, kalian udah punya berapa poin? Mungkin dimulai dari Evan. Poinnya berapa nih, Evan, kamu so far? Ini poinnya dari semua untuknya, Kak. Betul, dari semua ronde. Hmm, Coba dihitung dulu. 1.200. Wih, oke, mantap. Kita turun ke bawah, coba ke Melia. Melia baru masuk ya tapi tadi. Iya, Kak. Oh, sempat ngerjain nggak ininya? Iya. Udah sempat ngerjain. Iya, udah bacain. Berapa tuh poinnya kamu dapatnya total? Oke, bentar. Eh, Ah, 6. Berapa? 6. 6. Iya, Oh, berarti 600 ya, karena satu ya satu kali 600. benar itu 100. Oke, sip. Ya. Thank you. Lanjut ke Oke. Nara. Berapa poinnya? Oke. 2.300. Wih, mantap. Kalau Kenzi? Kalau di ngitung Ya, coba dihitung dulu. Berapa?
Berapa nih Kenzi? Ribu 100. Oke, good. Ya udah itu adalah poin-poin kalian teman-teman. Ya, aku sih happy-happy aja ya karena kan semuanya udah bisa ngelewatin thresholdnya which is 500. So ya very good teman-teman. At least kalian sudah mengerti beberapa hal dan meskipun konsep-konsep yang dijadikan soal itu mungkin konsep-konsep yang lama kalian sudah berhasil ngerjainnya dengan baik. Very good. Anyway teman-teman, untuk bagian selanjutnya ini aku mau jelasin sedikit mengenai apa sih kelanjutannya gitu ya karena ini adalah pertemuan terakhir kita di Python Start yang pertama ini kira-kira apa yang bisa kalian apalah next stepnya intinya apa gitu ya kita coba lihat dulu oke kamu udah siap nih pelajarannya oke kalian sudah kira apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah jadi teman-teman untuk Python Start yang pertama ini kalian bisa lanjut ke kelas selanjutnya jadi sebenarnya tergantung ya kalian mempunyai balance lebih apa enggak gitu. Kalau balance kalian lebih, harusnya kalian bisa ini apa nih? Nah, kalau kalian punya balance yang lebih, harusnya kalian bisa otomatis lanjut ke flight tester yang kedua, gitu ya. Which is ini. Ini adalah flight tester yang kedua, di mana kalian akan belajar sebenarnya sama ya, kalian akan belajar mengenai Python, tapi bedanya seharusnya lebih ke arah project teman-teman yang kalian kerjakan. Kalian akan belajar bikin aplikasi, kalian juga akan belajar bikin game seperti yang ada di layar kalian. Lalu kalian akan bikin harusnya itu sih aplikasi dan juga game. Gitu ya. Kalau kalian mau mengasah lebih dalam lagi mengenai Python, ya aku rekomendasi kalian lanjutnya ke Python setelah yang kedua teman-teman instead of course-course lainnya. Gitu. Oke, next. Nah, ini contoh lain dari project Python Start yang kedua. Jadi ada banyak ya yang kalian jalankan nanti projectnya akan ada banyak. Jadi ini salah satunya ini adalah project bikin aplikasi. Gitu. Ya, ya. Oke. Nah, coba dilihat teman-teman itu adalah aplikasinya. Jadi kalian disuruh bikin semacam ya ini aplikasi semacam notes oh enggak sorry ini adalah editor image gitu ya. Jadi kalian bisa pakai image-image yang kalian punya lalu kalian bisa edit-edit gitu ya bikin aplikasi yang bisa mengedit image-image yang kalian gitu ya aku next dulu gitu ya. Jadi ya ini ya tahapannya itu adalah kalian mulai dari Python Start yang pertama lalu kalian bisa lanjut ke Python Start yang kedua dan juga bisa nanti lanjut ke Python Pro yang kedua gitu ya. Jadi Python Pro ada yang pertama tapi kayaknya yang pertama itu nggak perlu sih gitu ya karena kalian sudah bisa Python Pro pertama mirip-mirip lah ya sama Python Start pertama gitu. Jadi langsung lompat ke Python Pro yang kedua. Nah, kalau di sini kayaknya nggak ada ininya ya, nggak ada lanjutannya. Tapi anyway, teman-teman, kalau kalian mungkin ngerasa udah cukup belajar untuk Pythonnya, kalian tuh bisa lanjut ke kursus yang lain. Seingat aku ada kursus AI dan juga ada kursus website, pembuatan website. Selain itu, ya itu sih harusnya dua itulah. Mungkin yang cocok untuk kalian, gitu ya. Jadi misalnya kalian sudah cukup belajar Pythonnya, kalian bisa lanjut ke bagian yang lainnya kalau tertarik. Gitu. Anyway, teman-teman, tertarik atau enggak, lanjut atau enggak, aku mau ucapin terima kasih udah mau belajar di algoritmis ini. Ya, anyway, 32 lesson tuh bukan waktu yang sedikit. Kalian sudah menyelesaikannya dengan baik. Berarti sekitar 8 bulan ya, 32 lesson. Nggak kerasa gitu, udah hampir setahun kalian belajar Python. Semoga ilmu yang aku kasih itu juga dapat berguna dengan baik gitu ya. Meskipun nanti ke depannya kalian nggak jadi programmer, yo wis nggak apa-apa gitu ya. Tapi aku harap logika-logika yang kalian pelajari di sini harusnya kalau kalian asal lebih-lebih lagi masih akan berguna di apapun lah ya yang kalian kerjakan. Mau itu pekerjaan rumah, mau itu game atau apapun.
Oke, benar. Nah, teman-teman, anyway, karena ini adalah pembelajaran yang terakhir, open cam yuk, kita foto dulu, gitu ya, sebagai dokumentasi. Open cam, open cam. Tet, 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 tet. Oke, bentar. Ini gimana ini? Galeri. Sip. Oke. Nanti aku screenshot ya, teman-teman. Coba. Satu, dua, tiga. Oke. Gaya dong, coba gaya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Dua kali aja ya. Jangan banyak-banyak. Oke, anyway itu ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Em, untuk kalau kalian lanjut seharusnya tutornya bukan aku teman-teman karena singkat aku kelas selanjutnya itu ada di jam malam gitu lah. Pokoknya aku nggak bisa. Tapi kalau kalian lanjut harusnya kalian akan langsung dapat tutor baru. Jadi silakan ya nanti pasti dikabarin lah ya sama customer service-nya. Gitu. Oke. Mungkin sejauh ini itu dulu sih teman-teman untuk pembelajaran Python Start yang pertama ini. Ada yang mau ditanyain? Ada yang penasaran tentang apa mungkin? Kalian boleh explore ya teman-teman. Dan jangan sungkan ya, bukan ini sih. Jangan sungkan minta ke orang tua kalian buat itulah pilihin course yang lain gitu ya. Aku sebenarnya kalian nggak harus lanjut ke Python yang kedua gitu ya. Jadi sangat boleh kalian boleh lanjut ke kursus-kursus lainnya gitu ya. Bagi yang nggak lanjut juga nggak masalah teman-teman gitu ya. Silakan kalau kalian tetap mau belajar Python, kalian juga bisa banget belajar di tempat lain-lain gitu. Oke. Oke deh. Anyway, kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, aku akhiri dulu pertemuan hari ini. Thank you so much for joining with me for this 8 months. Kalau gitu kita ketemu lagi kalau ada kesempatan yang lain ya. Bye-bye. See you di kesempatan berikutnya. Thank you guys. Kulik dulu ya.